Ya, ini hati-hati. Pemahaman-pemahaman yang suka mengkafirkan dari mulai pemimpin sampai kaum muslimin. Akhirnya membunuh sesama muslim, mengebom sesama muslim atas dasar pengkafiran ini. Nah, ini maka jangan bermudah-mudah. Ya, jangan bermudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 29 Rajab 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatu Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas pembatal keislaman yang baru, yaitu pembatal keislaman yang keempat. Penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Man i'taqada anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu wa min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi wa kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi. Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna
dari petunjuk beliau, dan bahwa hukum selain Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada hukum beliau, dan seperti yang lebih mengutamakan hukum taghut atas hukum beliau. Permasalahan yang pertama dalam pembatal keislaman yang keempat ini adalah apa kewajiban seorang muslim terhadap petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pembatal yang keempat ini berkaitan dengan siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, permasalahan pertama yang kita bicarakan adalah apa kewajiban seorang muslim tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang harus diyakini oleh seorang muslim tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim wajib meyakini bahwa ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan persetujuan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril alaihi salam. Ini kewajiban yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah melalui perantara Jibril alaihi salam. Hal ini berdasarkan surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu di dalam pensyariatan kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, mereka menamai Al-Quran dan Sunnah sebagai dua wahyu, al-wahyan. Para sahabat menamai Al-Quran dan Sunnah sebagai dua wahyu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, As-sunnatu wahyun yutla. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang dibaca. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang dibaca. Dan kita sebagai seorang muslim juga harus meyakini bahwa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairul hadi, sebaik-baik petunjuk. Ini harus kita yakini sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita ragu di dalamnya. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim adalah petunjuk yang paling terbaik. Khairul hadi, sebaik-baik petunjuk. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatil jum'ah, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du
Sesungguhnya perkataan paling baik adalah Al-Quranul Karim, petunjuk paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini baik-baik. Tidak boleh kita ragu bahwa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk paling baik. Baik itu dalam urusan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau urusan ibadah, pengabdian kita kepada Allah melalui sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran. Maka petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Atau perkara yang berkaitan dengan muamalah, hubungan, interaksi antara sesama manusia, suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, paman dengan keponakan, paman dengan sepupu, dan seterusnya. Tetangga dengan tetangga, kemudian guru dengan murid, kemudian rakyat dengan pemerintah. Maka tidak ada petunjuk yang paling baik kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perihal bermuamalah, dalam perihal nikah, dalam perihal waris, dalam perihal nikah, waris, dalam perihal jual beli. Tidak ada petunjuk paling terbaik, hutang piutang, kecuali petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang mencari petunjuk selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti kekurangan, terdapat kekurangan dan bahkan menghantarkan kepada keburukan dan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kata Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Daminallah, Allah telah menjamin, manittaba'a hudahu falan yadhilla fid dunya walan yashqa fil akhirah." Siapa yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Allah melalui Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, maka tidak akan pernah sesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Berarti pemahaman maliknya yang mengikuti petunjuk selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti dia sesat di dunia, pasti dia menyimpang di dunia, dan pasti sengsara di akhirat, pasti mendatangkan keburukan di dunia. Apapun urusannya, kalau sudah ada urusan dan ditinggalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah becus urusannya. Saya beri contoh, baru tadi siang saya ditanya oleh seorang perempuan, dan ini saya sering mengingatkan para perempuan, jangan sampai bermain-main dengan kemaluanmu hanya karena rayuan lelaki. Seorang istri ditinggal oleh suaminya selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu dia dicerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk. Sampai 3 kali menurut pengakuan. Nah, kemudian seorang suami merayu si perempuan ini bahwasanya dia menyesal atas perbuatan tersebut. Maka saya langsung tegas kepada si ibu tersebut. Penyesalan itu urusan lain, tetapi kemaluan urusan yang sudah diatur dalam agama. Jika memang sudah benar-benar terjadi talak bain kubra sebanyak 3 kali, maka
menyesal sampai lintuhut ke hidung bukan urusan. Menyesal sampai tasumbalit-sumbalit menyesainya. Maka istrimu wajib menikah dengan laki lain. Jika dia cerai baru boleh dinikahi. Jangan perempuan kemudian membawa selalu perasaannya dibandingkan agamanya dan akalnya. Kebanyakan perempuan terzalimi gara-gara dia hanya berpikir dengan perasaannya, bukan dengan akal, apalagi dengan agamanya. Maka kembali ke permasalahan tadi, petunjuk terbaik, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam urusan. Mengurus istri, mengurus anak, berlaku yang adil kepada anak, itu sudah diatur di dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti menghasilkan kebaikan. Ya, urusan warisan, urusan kemaluan, maka tidak akan ada solusi terbaik kecuali dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Berarti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah dua wahyu yang kedua-duanya menghapus seluruh syariat yang terdahulu. Ini juga keyakinan yang ketiga yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Al-Quran dan sunnah adalah dua wahyu yang menghapuskan syariat sebelumnya. Keyakinan yang keempat adalah ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang paling mudah dan paling cocok untuk diikuti dalam setiap masa dan zaman. Dalam setiap masa dan zaman. Paling mudah. Tidak ada agama yang paling mudah kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mungkin kalau nanti kita telah selesai kita baca nanti kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga, bahwa Islam ini mudah dan tidak ada yang mempersulit kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Makanya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan disahihkan juga beliau di dalam kitab sahih beliau dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul adyani ahabbu ilallah?" Agama apa yang paling dicintai Allah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Hanifiyatus Samhah. Agama yang lurus dan mudah, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang keempat yang wajib diyakini oleh seorang muslim tentang petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa petunjuk dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mudah dan paling cocok untuk sepanjang masa. Kemudian yang kita harus yakini juga tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa petunjuk beliau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sudah sempurna. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, sempurna dia. Sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala. Sempurna dengan hakikat kesempurnaan.
Sempurna dengan kesempurnaan yang hakiki. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam syariatnya, di dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya sempurna. Ya, tidak memerlukan penambahan, pengurangan, inovasi, renovasi, tidak memerlukan. Islam agama yang sempurna. Oleh karenanya, barang siapa yang mencari selain ajaran Islam, maka tidak akan diterima darinya amalnya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan pernah diterima darinya amalannya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inilah beberapa keyakinan seorang muslim terhadap petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi ringkasnya, yaitu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Kemudian yang kedua, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Yang ketiga, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan seluruh syariat dan ajaran sebelumnya. Yang keempat, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling mudah dari seluruh syariat yang pernah ada. Paling mudah dari seluruh syariat yang pernah ada. Ini ahibati fillah. Saya ambil contoh misalkan, ini berkaitan dengan masjid kita. Di Masjid Al-Faruq saya ditanya juga, bahwa Ustadz, mana yang paling utama saat jam menunjukkan tinggal 2 menit iqamah? Apa yang harus saya lakukan? Berdoa sambil berdiri atau sholat sunnah? Maka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak ada jamnya. Maka tidak ada permasalahan itu. Makanya di Masjid Umar, pesantren dan ilmu, saya tidak memakai jam-jaman. Kita ingin mempraktekkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala taqumu hatta tarawni. Jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku. Mau kapan saja imamnya datang, maka tugas makmum menunggu. Jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku. Jam inilah yang membuat akhirnya pertanyaan itu terjadi. Padahal jam tersebut bukan dari syariat. Maka syariat Islam mudah. Datang ke masjid, sholat tanpa harus melihat jam. Mau sekian menit lagi, mau sekian detik lagi, sholat. Kalau sudah diiqamahkan, imam datang, diiqamahkan, tinggal memutus sholatnya, selesai. Tidak ada kemudian berdiri menunggu iqamah sambil berdoa. Tidak. Yang paling utama ketika dia masuk masjid adalah dia sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Dan saya sudah bertekad untuk menghilangkan kebiasaan itu di masjid, terutama masjid yang kita bangun sendiri. Ya, sehingga benar-benar bisa dirasakan hadis Rasul. Fala taqumu hatta tarawni. Jangan kalian melihat, jangan kalian bangun sampai melihat aku, yaitu imam. Tapi terserah aja, biar hendak memakai. Maksud ulun nyaman, ya, nyaman. Islam itu mudah. Dan ini pernah kejadian sampai di Arab Saudi. Saya pernah tinggal di Madinah dan di kota Dammam. Di kota Dammam bukan Masjidil Haram, bukan Masjid Nabawi. Kemudian ada juga jam-jam yang seperti ini. Orang karena melihat jam tinggal 2 menit lagi, akhirnya dia berdiri sambil berdoa. Imam datang, marah-marah imamnya. Apa ini? Kalian seperti tiang-tiang yang enggak berguna. Bukan seperti ini sunnahnya. Sholat saja. Ya, sholat saja. Ngapain berdiri? Ya sholat saja. Kalau sudah diiqamahkan tinggal memutuskan sholatnya.
Jadi ini juga jadi permasalahan di Arab Saudi sana. Karena mengerjakan sesuatu yang dulunya tidak ada. Tetapi sekali lagi saya tidak mencela kalau ingin pakai jam ya itu urusan masjid masing-masing. Baik, sekarang permasalahan yang kedua. Pasti Mbah ini di KM kumpul pacul kan kita. Pacul kan kita. Masjid Omar di pesantren dan ilmu juga kadang pakai karpet yang pakai saf. Kadang main kita pakai saf-safan. Ya. Polos tidak ada. Jual aja kan soalnya karpetnya. Ya. Baik. Permasalahan yang kedua yaitu penulis mengatakan man i'taqada anna hadya ghairin nabi akmalu min hadi. Dan siapa saja yang meyakini bahwa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna. Lihat kata-kata lebih sempurna dan lihat kata-kata keyakinan. Keyakinan munculnya dari hati. Jadi dia urusan hati. Meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad SAW lebih sempurna daripada petunjuk beliau. Maka permasalahan kedua adalah yaitu siapa yang berkeyakinan seperti ini maka sungguh dia telah kafir. Siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Rasulullah SAW lebih sempurna, lebih baik daripada petunjuk Rasulullah SAW, maka hukumnya dia adalah seorang yang kafir keluar dari agama Islam. Dan ini yang diinginkan oleh penulis di dalam pembatal keislaman yang kedua ini. Ya. Kekufurannya dari sisi mana? Kekufurannya dari sisi mana? Ada dari dua sisi. Yang meyakini petunjuk selain Nabi Muhammad SAW. Petunjuk selain Nabi itu apa saja, siapa saja. Pokoknya selain Nabi Muhammad SAW. Lebih sempurna, lebih baik. Maka dia kafir keluar dari agama Islam. Dari dua sisi kekufurannya. Yang pertama, dia telah mendustakan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ajaran. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ajaran. Sebagaimana dalam hadis riwayat sebagaimana dalam ayat surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Lihat kata paling lurus. Apabila ada orang meyakini petunjuk selain petunjuk Al-Qur'an lebih lurus, lebih sempurna, lebih baik, berarti dia mendustakan ayat ini. Paham? Dari situ sisi kekufurannya. Dari situ sisi kekufurannya. Surah Al-Isra ayat 9. Begitu juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang sudah kita pelajari tadi. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap khutbah Jumat beliau bersabda, "Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Siapa yang meyakini ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, lebih baik, dia sudah mendustakan hadis ini. Dari sini bentuk kekufurannya. Karena mendustakan hadis. Sisi yang kedua, penyebab kekufuran orang yang meyakini petunjuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, lebih baik daripada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa keyakinan tersebut
merupakan pengremehan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaan terhadap makhluk dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini petunjuk selain Nabi Muhammad SAW yang merupakan wahyu dari Allah, ya, siapa yang meyakini petunjuk selain Nabi Muhammad SAW lebih baik, lebih sempurna, maka berarti dia sedang merendahkan Allah, memuliakan makhluk-makhluk. Dia sedang merendahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Tidak ada hukum yang paling baik dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Baik. Kemudian permasalahan yang ketiga. Karena ini urusannya adalah meyakini petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW lebih baik, maka ini ada kaitannya dengan berhukum kepada selain hukum Allah. Nah, ini kadang-kadang dakwah salafiyah yang dituduh sebagai radikal dalam perkara ini. Hati-hati ini. Ya. Dan kalau seandainya ada intel-intel yang hadir di sini, perhatikan penjelasan saya sekarang. Ya. Perhatikan penjelasan saya. Jadi sebagian orang menuduh dakwah salaf dia kencang, keras, radikal gara-gara ini. Apalagi ada oknum-oknum yang suka mengkafirkan. Perhatikan baik-baik. Sekarang permasalahan yang ketiga adalah berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama, wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik itu pemimpinnya atau rakyatnya, untuk berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukum. Baik itu yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib seluruh kaum muslimin berhukum kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu perintah Allah. Kita ini budak Allah. Dan budak harus patuh kepada raja. Dan raja kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bima anzalallah bainahum bima anzalallah. Dan berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dari hukum-hukum. Nah, ini menunjukkan perintah kita berhukum kepada hukum Allah. Perintah kita berhukum kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Sering kaidah saya ulang-ulang di masjid ini, al-aslu fil amril mutlaq yadullu ala al-wujub ma lam yadulla dalil ala istihbabih. Asal hukum perintah secara mutlak menunjukkan kepada kewajiban selama tidak ada larangan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kepada anjuran. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kepada anjuran. Permasalahan yang ketiga tadi adalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan sebagai hukum. Maka jawabannya adalah wajib setiap muslim berhukum dengan hukum Allah. Baik itu penguasa ataupun rakyat. Kewajiban ini berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, surah Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah.
dan berhukumlah atau hukumilah di antara mereka dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara tidak disebutkan apa perkaranya. Ini menunjukkan kepada keumuman. Berselisih dalam perkara apapun, maka kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasulullah, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini, surat An-Nisa ayat 59 menunjukkan wajibnya berhukum kepada hukum Allah dari beberapa sisi. Yang pertama, perintah Allah. Farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada hukum Al-Quran dan hadis. Tuh. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya syarat keimanan adalah berhukum kepada Al-Quran dan hadis jika terjadi perselisihan. Syarat keimanan. Yang mana iman tidak sah jika tidak berhukum kepada Al-Quran dan hadis jika terjadi perselisihan. Ini ayat yang kedua yang menunjukkan wajibnya berhukum kepada hukum Allah. Ayat yang ketiga yang menunjukkan wajibnya berhukum kepada hukum Allah, surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidak, sekali-kali demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. Lihat di situ, ditiadakan keimanan. Mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pemutus keputusan, sebagai hakim di dalam apa saja yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan atas hukum yang telah engkau tetapkan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Lihat, ayat ini menunjukkan wajibnya berhukum kepada hukum Allah dari tiga sisi. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berhukum, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan. Ya, pemutus keputusan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kalau sudah ada hukum dari Rasulullah, maka tidak boleh merasa berat dengan hukum tersebut. Yang ketiga, harus menerima hukum tersebut dengan sebenar-benar penerimaan. Maka pada saat itu baru mereka beriman. Kalau tidak, akan ditiadakan keimanan. Ya kan? Ya, kalau tidak akan ditiadakan keimanan. Jadi syarat agar tidak ditiadakan keimanan ada tiga. Menjadikan Rasul SAW sebagai hakim, pemutus keputusan. Yang kedua, menerima keputusan Rasulullah SAW tanpa keberatan. Yang ketiga, menerima dengan sebenar-benar penerimaan hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah permasalahan yang ketiga, berhukum dengan hukum Allah. Permasalahan yang keempat, berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang keempat, berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhukum kepada selain hukum Allah adalah kafir. Berhukum kepada selain hukum Allah adalah kafir. Tetapi apakah langsung secara mutlak dia kafir? Ada rinciannya. Rincian yang pertama, yaitu kafir keyakinan. Dan ini mengeluarkan dari agama Islam. Dan inilah yang diinginkan oleh penulis. Karena beliau mengatakan siapa yang meyakini, kafir keyakinan inilah yang diinginkan oleh penulis di dalam pembatal keislaman yang keempat. Dan kafir keyakinan ini bermacam-macam. Yang pertama, seorang menolak hukum Allah, baik itu melalui yang ada dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menolak. Di dalam hatinya dia meyakini penolakan terhadap hukum Allah. Maka ini kufrun akbar mukhrijun minal millah. Kekufuran besar keluar dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama. Seperti contohnya mendustakan atau mengingkari hukum Allah. Mendustakan hukum zina, mendustakan hukum, mengingkari hukum syirik, mendustakan hukum membunuh, mendustakan haramnya hukum zina, mendustakan haramnya hukum riba, mendustakan haramnya hukum membunuh, mendustakan haramnya hukum mencuri, dan seterusnya. Mendustakan. Maka ini adalah berhukum kepada selain hukum Allah karena keyakinannya, dan ini penolakan, dan ini keluar dari agama Islam. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 33. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Mereka tidak mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang berzalim mereka menolak, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini para ikhwah hati-hati ya, ini adalah macam kekufuran keyakinan yang pertama, penolakan terhadap syariat Allah. Ya, penolakan terhadap syariat Allah, pengingkaran terhadap syariat Allah, pengingkaran haramnya zina, pengingkaran haramnya riba, pengingkaran haramnya LGBT, pengingkaran haramnya. Siapa yang mengingkari yang diharamkan oleh Allah, maka dia masuk kepada kekufuran keyakinan yang mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian contoh yang lain, yang kedua, macam yang kedua, kekufuran keyakinan adalah meyakini bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik, lebih sempurna, lebih komprehensif. Meyakini bahwa selain hukum Allah lebih baik, lebih sempurna, lebih komprehensif. Maka ini kafir, keluar dari agama Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan kekufurannya dari dua sisi sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Mendustakan Al-Quran dan merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah ironinya di zaman sekarang sebagian kaum muslimin ada yang meyakini hukum selain hukum Allah lebih baik, lebih sempurna, lebih cocok untuk zaman sekarang dibandingkan hukum Al-Quran
dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam yang ketiga dari kekufuran keyakinan adalah meyakini bahwa hukum selain hukum Allah dan Rasulnya semisal, sama berarti dengan hukum Allah. Ini keyakinan kekufuran. Hukum selain hukum Allah sama, semisal dengan hukum Allah dalam kebaikannya. Ini tidak benar. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang menyamai hukum Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, ini dalilnya. Surat An-Nahl ayat 74. Fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian membuat perumpamaan untuk Allah. Tidak boleh. Menyatakan hukum selain hukum Allah semisal dengan hukum Allah. Tidak boleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, macam dari kekufuran keyakinan adalah meyakini bahwa boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Yang disebut oleh para ulama istihlal, penghalalan. Dan ini keluar dari Islam dengan kesepakatan para ulama. Boleh berhukum dengan selain hukum Allah, kata mereka. Maka ini termasuk daripada istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini keluar dari agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang kelima, jenis atau macam kekufuran keyakinan selanjutnya adalah meyakini hukum selain hukum Allah sebagai hukum Allah. Meyakini selain hukum Allah sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai agama, maka ini diharamkan. Ini diharamkan. Dan ini keluar dari agama Islam dengan ijma' para ulama. Yaitu surat Asy-Syura ayat 21 sebagai dalilnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Maka apabila ada selain Allah membuat hukum, kemudian dinyatakan hukum ini adalah hukum Allah, maka ini keluar dari agama Islam. Ini keluar dari agama Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi macam-macam kekufuran keyakinan dalam perihal berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam-macam kekufuran keyakinan dalam perihal berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengeluarkan seluruhnya dari agama Islam. Macam yang pertama saya katakan tadi apa? Mengingkari hukum Allah. Macam yang kedua adalah apa? Menyatakan hukum selain hukum Allah lebih baik. Ya. Yang ketiga, mengatakan bahwa hukum selain hukum Allah adalah sama, semisal dengan hukum Allah. Yang keempat, boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Meyakini bahwasanya boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Ini juga mengeluarkan dari agama Islam. Yang kelima, yaitu berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan dia yakini itu adalah hukum Allah. Dia yakini itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang buat hukum, kemudian diberikan kepada manusia, kemudian manusia meyakini itulah hukum Allah. Ini keluar dari agama Islam. Itu 5 contoh macam kekufuran keyakinan dalam perihal berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, di sana ada kekufuran
amali. Tadi kekufuran keyakinan, ini kekufuran perbuatan. Ya, kekufuran perbuatan. Yaitu maksudnya adalah orang ini, saya misalkan sebagai penguasa, meyakini bahwa hukum Allah, syariat Islam adalah hukum yang paling benar, paling sempurna, paling segalanya. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada, tidak ada yang semisal dengan hukum Allah. Tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Tetapi kemudian saya memakai hukum selain hukum Allah dikarenakan syahwat, hawa nafsu, keinginan dunia, kepentingan politik. Bagaimana ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini apakah mengeluarkan dari agama Islam? Yang seperti ini adalah dia masuk ke dalam ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Surat Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Surah Al-Maidah ayat 47. Paham ya? Paham baik-baik? Ini masuk ke dalam kekufuran amali, bukan keyakinan. Dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Tetapi dia tetap meyakini Al-Quran, hadis, hukum paling sempurna. Hukum paling suci, paling benar. Cuma ya ini kan karena hawa nafsu. Ini kan karena peraturan politik, ini karena dan seterusnya. Maka masuk ke dalam ayat apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka lah orang-orang yang zalim. Tidak sampai kepada kekufuran. Ya, dan barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah maka mereka lah orang-orang yang fasik. Tidak sampai kepada kekufuran. Nah, disinilah para ikhwan yang dirahmati Allah, kekeliruan sebagian orang yang sedikit-sedikit taghut. Sedikit-sedikit mengatakan membiarkan pemerintah yang zalim. Nih, saya ingin katakan nih. Kalau seseorang atau sebuah kampung memiliki pemerintah yang zalim, berdasarkan hukum Al-Quran dan hukum hadis Rasulullah SAW, maka rakyatnya wajib untuk tetap taat dan patuh kepada pemerintah tersebut meskipun zalim. Selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Nah, lihat. Paham ya? Kalau sudah memerintahkan kepada maksiat maka tidak boleh taat. Adapun ketaatan kita, misalkan ada pemerintah zalim, kemudian dia berbuat zalim kepada rakyatnya, dia berbuat zalim kepada yang di bawah tanggung jawabnya, itu kezaliman dia. Tugas kita sebagai rakyat berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah taat, patuh selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Paham kan? Ya. Ya, tidak serta-merta kemudian dikatakan sebagai seorang yang dia berhukum kepada hukum Allah, selain hukum Allah kemudian kafir, kemudian boleh diberontak. Tidak semudah itu. Ya, ini hati-hati. Pemahaman-pemahaman yang suka mengkafirkan dari mulai pemimpin sampai kaum muslimin. Akhirnya membunuh sesama muslim,
mengebom sesama muslim atas dasar pengkafiran ini. Ini maka jangan bermudah-mudah. Ya, jangan bermudah-mudah. Kemudian saya ingin mengatakan kepada siapa yang menuduh bahwa orang-orang yang mengajari agar tunduk patuh kepada pemimpin muslim yang sah meskipun zalim, dia adalah yang diam terhadap pemimpin zalim. Kita katakan tidak. Syariat kita memerintahkan untuk memberi nasihat, tetapi memberi nasihat dalam koridor yang sudah disebutkan dalam syariat Islam, yaitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menasehati seorang pemimpin yang berkuasa, jangan dia di hadapan khalayak ramai. Falyakhudh biyadih, ambil kedua tangannya. Fa in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh. Kalau seandainya diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka selesai urusan. Tugasmu sebagai rakyat sudah selesai. Dan tidak akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Yang artinya, dengarkan, patuhi meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Kurang apa lagi itu, Saudara? Zalim enggak? Apa yang harus dilakukan? Ya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tas'aluna Allah, tu'adduna alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah lakum." Kalian wahai para rakyat, kalau mendapati pemimpin yang zalim, tunaikan tugas kalian sebagai rakyat. Apa itu? Taat, patuh. Dan hak kalian yang terzalimi minta kepada siapa? Logis. Syariat Islam penuh dengan sesuatu yang sangat masuk akal. Ini pada ikhwah, maka saya terang-terang menasihati, hati-hati yang ngajak-ngajak sedikit revolusi. Enggak pernah ada. Sejarah membuktikan, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, sejarah membuktikan pemberontakan, penggulingan tidak menghantarkan kepada kebaikan. Tidak menghantarkan kepada kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jangan pakai hawa nafsu. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai akal. Pakai wahyu dari Allah melalui Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Dan dalam keadaan mendapati pemimpin yang zalim, saat itulah keyakinan seorang muslim diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kira-kira kita sudah sampai kepada permasalahan yang keempat, berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada sekitar 3 permasalahan yang masih tersisa. Nanti kita sampai membicarakan tentang siapa itu taghut, apa saja yang disebut dengan taghut, sehingga kita berbicara di atas ilmu agama. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.